Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yesus melakukan salah satu mukjizatnya yang paling meyakinkan, tanda pasti bahwa Allah mengutusnya, yakni Yesus membangkitkan seseorang dari kematian. Para imam kepala tidak dapat menyangkal perbuatan Yesus ini. Perbuatan itu tidak dilakukan jauh di Galilea. Yesus ada di sana di Betania, tepat di luar Yerusalem. Lazarus juga ada. Siapapun yang ingin melihat dapat melakukan perjalanan jarak pendek dari Yerusalem di atas Bukit Zaitun dan mengunjungi Yesus dan Lazarus. Para imam kepala bukannya menerima Yesus sebagai Mesias, malah menolak Yesus. Mereka seharusnya dapat melihat bahwa mukjizat Yesus adalah tindakan kuasa ilahi Allah, tetapi mereka menolak untuk menerimanya. Saudara-saudari terkasih, jika ada orang yang mau menerima Yesus sebagai Mesias, orang itu semestinya para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka lah yang paling mengetahui kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tahu siapa Mesias. Sekarang mereka seharusnya menyadari bahwa Yesus sedang melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Mesias. Namun dengan hanya beberapa pengecualian, mereka gagal untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudari terkasih, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rencana dan tindakan Tuhan tetap tidak dapat ditembus oleh pikiran rasionalistik yang menuntut bukti seperti ilmu, bahkan di alam spiritual. Kekerasan hati membuat kita melihat perbuatan baik orang lain sebagai kejahatan. Saudara-saudari, apakah kita berusaha menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan jalan Tuhan? Masalah orang Farisi adalah kesombongan. Mereka pikir mereka sudah mengetahui semuanya. Mereka berpikir bahwa Yesus tidak bisa menjadi Mesias. Dia tidak memenuhi harapan mereka, dan mereka tidak siap untuk berubah, untuk memeriksa diri mereka sendiri, untuk melihat apakah mereka mungkin salah. Mereka begitu yakin bahwa mereka telah mengetahui semuanya, sehingga mereka mengabaikan semua yang Yesus lakukan untuk menggenapi kitab suci.
Mereka bahkan mengabaikannya karena telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka mencengkram setiap alasan lemah untuk mendiskreditkan Yesus. Jika dia ini seorang nabi, dia akan tahu wanita macam apa yang menyentuhnya. Tidak ada nabi yang akan datang dari Galilea. Saudara-saudari, kehendak Tuhan tidak sesuai dengan rencana dan ide kita. Tuhan mengharapkan kita untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.